Halo Sobat Mediva, bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat lahir batin dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Kali ini kita ulas dulu tentang penyakit pada merpati. Untuk memudahkan, kita kelompokkan jenis penyakit tersebut berdasarkan penyebabnya. 1. Penyakit yang disebabkan oleh virus Newcastle disease ND, paramyxovirus, sejenis ND, pigeon pox, patek, herpes virus, adenovirus, circovirus, arbovirus. Penyakit yang disebabkan oleh virus tidak bisa diobati dengan antibiotik, tetapi hanya bisa dicegah dengan cara vaksinasi. Penyembuhan hanya mengandalkan pada daya tahan tubuh untuk mengatasi berkembangnya virus tersebut. Pada saat daya tahan tubuh sudah mampu mengatasi, maka dengan sendirinya burung akan sembuh. Tetapi kalau antibodi tidak kuat, burung akan mati. Burung yang terkena penyakit yang disebabkan oleh virus bisa juga diberi antibiotik berspektrum luas seperti Baytril atau amoxicillin. Tujuannya bukan untuk menyembuhkan penyakit tersebut, tetapi untuk mencegah munculnya infeksi sekunder akibat kondisi tubuh yang lemah. Burung yang terkena penyakit karena virus, yang terpenting dilakukan adalah diisolasi. Jaga kebersihan kandang dan beri makanan yang berprotein untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya. Kalau burung nggak mau makan, bisa dibantu dengan spet cairan infus. Jenis penyakit karena virus yang paling umum adalah ND, paramyxovirus, dan pox, cacar. 2. Penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Paratipoid, mycoplasmosis, chlamydiosis, pseudotuberculosis, aspergillosis, candidiasis, ulcerative enteritis, E. coli, streptococcus bovis. Dari jenis penyakit tersebut di atas, yang paling umum dijumpai adalah paratipoid, chlamydiosis, streptococcus bovis, dan E. coli. 3 penyakit yang disebabkan oleh protozoa: coccidiosis, trichomoniasis, canker, goham, malaria, pseudomalaria, hexamitiasis, toxoplasmosis, leukocytozoonosis. Dari jenis penyakit tersebut di atas, yang paling umum adalah coccidiosis dan canker, goham. 4. Penyakit yang disebabkan oleh parasit: cacing pita, tapeworm, cacing gelang, roundworm, cacing rambut, hairworm. 5. Penyakit yang disebabkan oleh ektoparasit: kutu, lice, mites, pigeon fly. 1. Goham, canker. Goham atau canker merupakan penyakit merpati yang paling umum dijumpai. Penyakit ini sebenarnya semacam sariawan yang disebabkan oleh protozoa Trichomoniasis. Karena penyakit ini paling umum dijumpai, maka apabila burung Anda terlihat kurang fit, maka kecurigaan pertama adalah goham. Goham sangat mudah menyerang burung yang stres karena berbagai sebab, terutama stres karena kelelahan atau perjalanan jauh. Goham bisa menyerang bagian tubuh mana saja mulai dari mulut sampai dubur seperti terlihat pada gambar di atas. Mendeteksi goham sebenarnya tidak terlalu sulit. Beberapa tanda-tanda goham yang paling umum adalah: 1. Ada bercak kuning di mulut seperti terlihat pada gambar 1. Tetapi apabila goham menyerang organ bagian dalam, tentu bercak kuning tidak terlihat. Untuk goham yang menyerang organ bagian dalam, maka mulut burung akan tercium bau busuk. Oleh sebab itu, apabila ada burung yang terlihat kurang sehat, maka perlu diperiksa mulutnya dan dicium. 2. Penguin posture, yaitu burung akan berdiri seperti pinguin atau bebek dengan badan terangkat seperti gambar piik di atas. 3. Kotoran mencret dan berwarna hijau. 4. Banyak minum. 5. Telik tidak turun. 6. Badan terasa berat, lady feel. 7. Bulu terlihat kering dan kusam.
Penularan goham adalah melalui kontak langsung dan air liur. Burung indukan yang kena goham maka saat melolong akan menularkan kepada pihiknya. Oleh sebab itu, sebelum indukan melolong perlu diberi obat anti goham setengah dosis 3 hari. Burung yang sedang melilong apabila lolohannya tercecer di sarang maka pihiknya akan terkena goham di bagian dubur seperti gambar di atas, navel cangkang. Goham juga mudah menular melalui air minum. Oleh karena itu, burung yang terkena goham, tempat minum dan makannya dipisah. Lebih aman lagi, burung yang terkena goham diisolasi. Kalau kita tidak yakin burung-burung teman bebas dari goham, maka saat latihan bersama ada baiknya tempat minumnya tidak tercampur dengan burung orang lain. Ini penting terutama kalau kita main balap atau kolongan. Pengobatan goham bisa menggunakan antibiotik metronidazole, carnidazole, ronidazole atau dimetridazola. Metronidazole terbukti efektif mengatasi goham dan harganya pun relatif murah dan bisa didapat di apotik. Dosis yang dianjurkan adalah 50 mg hari. Karena saya agak ragu dengan kekuatan antibiotik yang beredar di Indonesia, bisa menggunakan dosis 75-100 mg. Jadi kalau kita pakai metronidazole 500 mg, maka satu tablet bisa dibagi 4-6. Pengalaman saya belum lama ini diberi 1/6 tablet dan hanya dalam 2 hari goham sudah bersih. Meskipun goham sudah bersih, tetapi pemberian antibiotik dianjurkan 5-7 hari agar betul-betul tuntas dan menghindari bakteri kebal. Kalau kita membawa burung dari luar kota atau dari tempat lain, ada baiknya diberi obat anti goham setengah dosis 3 hari. Untuk burung yang stres karena perjalanan jauh atau terlalu lelah, cukup diberi obat 1 kali saja. 2. Infeksi saluran pernapasan. Penyakit pada sistem pernapasan pada umumnya terjadi pada saat burung aktif dimainkan. Gejala yang umum terlihat pada burung yang terkena infeksi saluran pernapasan adalah 1. Pada stadium dini, mata terlihat berair dan pada stadium lanjutan mata seperti belekan seperti terlihat pada gambar di atas. 2. Keluar cairan dari hidung. 3. Care, bagian hidung yang berwarna putih, terlihat lembab dan kotor, tidak putih bersih. 4. Burung suka bersin dan menggaruk-garuk matanya dengan kaki. 5. Nafas terlihat berat, megap-megap. 6. Apabila mulut dibuka maka tonsil terlihat membengkak dan saluran pernapasan, windpipe, menyempit. Beberapa faktor penyebab terjadinya infeksi saluran pernapasan antara lain: 1. Faktor lingkungan, kandang lembab, terlalu padat, overcrowding. 2. Faktor manajemen yang buruk, lembab, kualitas pakan, latihan yang berlebihan. 3. Faktor penyakit, bakteri, jamur, dan kutu. Beberapa jenis bakteri penyebab infeksi saluran pernapasan antara lain chlamydiosis, ornitosis, mycoplasma, haemophilus. E. coli pada stadium tertentu juga dapat menyebar pada sistem saluran pernapasan. Serbuk jamur, Aspergillus fumigatus, yang terhisap oleh merpati juga dapat menjadi faktor penyebab gangguan pernapasan. Dalam kandang yang lembab, jamur akan tumbuh dengan subur. Selain itu kutu, mites, yang masuk ke lubang hidung juga dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan. Penularan infeksi saluran pernapasan adalah melalui kontak langsung dengan perantara air minum atau lendir yang keluar saat burung bersin. Bakteri penyebab infeksi saluran pernapasan pada umumnya bertahan hidup di luar tubuh burung selama 1 atau 2 hari. Pembersihan kandang dengan menggunakan disinfektan dapat mencegah penularan kepada burung lain.
Pengobatan burung yang terkena infeksi saluran pernapaan sangat tergantung pada penyebab dari infeksi tersebut. Namun apabila infeksi karena bakteri, maka obat yang direkomendasikan adalah doxycycline plus tylosin dengan merek dagang Doxy T, kalau tidak salah keluaran Orofarma, dan enrofloxacin, Bytril. Antibiotik derivatif tetrasilin juga efektif mengatasi infeksi saluran pernapasan. Untuk penggunaan Bytril dapat diberikan 3 tetes sebanyak 2 kali per hari selama 5-7 hari dan dapat diperpanjang sampai 10 hari atau bahkan lebih. Hanya menurut laporan riset terbaru, penggunaan Bytril secara intensif selain berpotensi menimbulkan kekebalan juga dapat mengganggu fertilitas, terutama pada burung betina. Menurut Dr. Wing Peter, burung yang terkena infeksi saluran pernapasan dapat pula diberi suntikan streptomycin atau teramycin setengah mililiter. Menurut Peter, semakin keras burung memberikan reaksi kepada suntikan, maka penyembuhannya akan semakin cepat. Reaksi keras misalnya burung muntah atau pingsan. Tempo hari Mas Cito dan Mahardika Beef menggunakan Medoxy. Kalau memang kandungan Medoxy adalah doxycycline atau streptomycin atau teramycin, maka bisa juga digunakan untuk penyembuhan infeksi saluran pernapasan. 3. Paratipoid. Paratipoid disebabkan oleh bakteri Salmonella typhimurium. Paratipoid umum dijumpai pada merpati dan dianggap lebih berbahaya dan mematikan dibandingkan penyakit goham dan saluran pernapasan. Burung piik yang terkena paratipoid sistem pencernaan dapat mati dalam waktu sangat singkat, mendadak. Bahaya lain dari paratipoid adalah karena bakteri ini dapat hidup dalam periode yang sangat lama di luar tubuh burung, sehingga sterilisasi kandang agak sulit. Paratipoid juga bisa terbawa oleh burung lain yang masuk ke kandang kita, sehingga perlu kehati-hatian kalau membawa burung baru dari luar. Paratipoid dapat menyerang semua bagian tubuh seperti 1. Saluran pencernaan. Jika paratipoid menyerang saluran pencernaan, maka burung akan menunjukkan gejala tidak mau makan, badan terasa ringan, ampiang. Kotoran mencret berwarna hijau dan kadang kalau berbusa. Selain, terkadang bulu leher berdiri seperti pada gejala burung yang terkena virus herpes. 2. Saraf otak, meningiform. Apabila paratipoid menyerang saraf otak, maka burung terlihat seperti kena ND, celeng. Bedanya, burung yang terkena paratipoid kepalanya tidak muter, hanya tidak bisa berdiri tegak seperti lehernya lumpuh, seperti dalam gambar. Sementara kalau ND burung kepalanya akan muter-muter dan cenderung jalan-jalan. 3. Persendian, joint form. Apabila paratipoid menyerang persendian, maka akan menimbulkan bengkak. Biasanya persendian yang diserang adalah sapar, pergelangan kaki dan lutut. 4. Menyerang organ tubuh bagian dalam, generalis atau multi-organ form. Yang lain termasuk alat reproduksi. Kematian bisa sangat cepat terjadi tanpa ada tanda-tanda. Paratipoid juga bisa menyerang organ tubuh klinis yang terlihat, mati mendadak. Sementara kalau menyerang sistem reproduksi akan menyebabkan burung mandul, steril. Kalaupun tetap bisa bertelur dan menetas, biasanya akan menimbulkan piik cacat atau mati saat masih dalam bentuk embrio. Pencegahan, karena Salmonella dapat hidup di luar tubuh cukup lama, bulanan. Maka kebersihan kandang menjadi sangat penting. Secara teratur kandang harus disemprot, cuci dengan disinfektan. Hanya yang perlu diingat, jangan menggunakan disinfektan yang berbahan alkalain karena Salmonella justru tumbuh subur di medium alkalain. Tempat makan dan minum juga sebaiknya dicuci dengan disinfektan yang mengandung klorin. Ciri lain dari Salmonella adalah tidak hidup di medium yang asam, acid. Oleh karena itu, sekali-sekali kandang perlu disemprot,
dicuci dengan air yang asam, acitifying. Ini bisa dilakukan dengan mencampur air untuk mencuci dengan cuka makan, 5%, untuk 1 liter air dicampur dengan 1 sendok makan cuka, 10 ml. Hati-hati memasukkan burung dari luar. Apabila ada keraguan-raguan tentang burung baru yang masuk, sebaiknya dikarantina dulu dan diberi Baytril selama 3 hari, setengah dosis. Burung baru juga bisa dimandikan dengan air yang dicampur sedikit cuka dan garam. Memandikan burung dengan air yang dicampur cuka dan garam selain mencegah paratipoid juga baik untuk kesehatan bulu dan mencegah kutu. Campuran air untuk mandi adalah 10 ml cuka plus 1 sendok makan garam untuk 4 liter air, 1 galon. Apabila dalam kandang sudah ada kasus burung yang terkena paratipoid dalam jumlah cukup banyak, 3% dari jumlah burung, atau sering terjadi kasus paratipoid, maka untuk pencegahan semua burung, air minum dapat diberi Baytril dengan campuran 1 ml untuk 1 liter air selama 5 hari. Dan setelah itu perlu diberi probiotik selama 3-5 hari. Pengobatan. Sampai saat ini Baytril masih dianggap obat paratipoid yang paling efektif dengan dosis 3 tetes 2 kali setiap hari selama 7-10 hari dan bisa sampai 14 hari. Antibiotik lain yang dianjurkan adalah amoksisilin. Kelebihan amoksisilin dari Baytril adalah amoksisilin tidak mengganggu fertilitas sehingga dapat digunakan pada saat menjelang masa breeding untuk preventif. Selama dalam pengobatan dianjurkan untuk diberi feedback kompleks apabila persendian sudah bengkak atau leher tengkleng. Antibiotik tidak akan menyembuhkan bengkak dan celeng. Perlu treatment lain setelah paratipoidnya sembuh. Tetapi burung yang sudah terkena paratipoid cukup parah tidak direkomendasikan untuk jadi ratcher atau breeder. Kalaupun jadi babuan, dikhawatirkan juga akan menulari pihiknya. 4. Kokosidiosis. Kosidiosis adalah infeksi saluran pencernakan yang disebabkan oleh protozoa, parasit Coccidia. Infeksi ini bisa menyerang semua jenis binatang. Untuk merpati, infeksi disebabkan Coccidia jenis Eimeria columbanum dan Eimeria labeana. Coccidia merusak sel dinding usus, namun apabila jumlah Coccidia dalam dinding usus tidak terlalu banyak maka burung tidak akan terlihat sakit. Apabila burung mengalami stres atau daya tahan tubuhnya menurun akibat infeksi yang lain, maka jumlah Coccidia akan berkembang pesat. Gejala burung yang terkena adalah kotoran encer berwarna hijau kecoklatan, bebau menyengat, dan apabila sudah parah ada seperti bercak darah. Karena kerusakan terjadi pada sel dinding usus, maka burung juga berpotensi kena anemia. Itu sebabnya rongga mulut terlihat pucat. Penularan Coccidiosis seperti cacing, yaitu melalui kotoran. Telur Coccidia akan terbawa bersama kotoran dan apabila tercampur dengan makanan akan menular. Di dalam tubuh, telur Coccidia akan menetas dan berkembang biak. Lingkungan yang mendorong berkembangnya Coccidia adalah kandang yang lembab dan hangat dengan temperatur sekitar 28 derajat C karena penularannya melalui kotoran. Maka pencegahannya adalah menjaga kebersihan kandang. Upayakan makanan dan minuman jangan sampai terkena kotoran burung. Obat Coccidiosis untuk binatang lain bisa juga untuk merpati. Hanya perlu penyesuaian dosisnya saja. Derivatif sulfonamide efektif untuk mengatasi Coccidiosis. Obat lain yang juga direkomendasikan adalah sulfaquinoxalin, sulfadimetosin, dan sulfaklorpirazin. Pemberian obat selama 3 hari. 5. Colibasiosis. Colibacillosis adalah infeksi yang disebabkan oleh bakteri Escherichia coli atau lazim disebut dengan E. coli. Bakteri ini pada umumnya berada di saluran pencernakan tetapi bisa juga menyebar ke organ tubuh yang lain.
Bakteri E. coli pada dasarnya dijumpai di manusia dan hewan. Ada sejumlah strain E. coli dari yang tidak berbahaya sampai yang menyebabkan sakit. Jika jenis atau strain E. coli adalah jenis yang tidak berbahaya dan dalam jumlah yang tidak banyak, maka bakteri ini tidak menyebabkan burung sakit. Masalah akan timbul apabila strain bakteri yang ada dari jenis yang berbahaya dan dalam jumlah yang berlebihan. Apabila E. coli menyerang sistem pencernakan, maka gejala yang terlihat adalah burung diare dengan kotoran berwarna hijau dan putih, di mana warna putihnya menyebar pada burung yang sehat. Warna putih akan mengelompok. Karena diare yang hebat, maka pantat burung akan basah. Ciri lain dari burung yang terinfeksi E. coli adalah kotoran berbau menyengat. Apabila C. coli menyebar ke sistem reproduksi, maka akan menyebabkan burung infertil, telur hitam tetapi tidak menetas atau warna putih, bening. Terkadang, cangkang telur juga lembek seperti kekurangan kalsium. E. coli juga dapat menyebar ke ginjal, hati atau pankreas yang berdampak pada memperlemah kinerja burung, weakening factor. Gejala lain yang umum adalah burung menjadi kurus dan ampiang karena infeksi di sistem pencernakan. Pada stadium tertentu, cukup parah, burung akan banyak minum dan muntah. E. coli seringkali menyerang piyik yang berumur antara 7 sampai 15 hari. Jika ini terjadi, maka menyebabkan piyik mati tiba-tiba. Sebagai bakteri, maka E. coli akan tumbuh subur di lingkungan yang lembab dan kotor. Karena E. coli pada umumnya terdapat pada sistem pencernakan, maka penularan terjadi melalui kotoran. Pencegahan E. coli dapat dilakukan dengan menjaga kandang agar tetap bersih dan kering, membersihkan alat minum dan makan dengan air campur cuka, pemberian probiotik secara teratur 2x seminggu. Mencampur air minum dengan sedikit cuka apel, menghilangkan faktor penyebab stres, umumnya kandang terlalu padat dan latihan yang berlebihan. Antibiotik berspektrum luas seperti amoxicillin pada prinsipnya efektif untuk mengatasi E. coli. Namun akhir-akhir ini ditemukan bahwa penggunaan antibiotik mulai kurang efektif akibat cara pemberian antibiotik yang tidak benar, dosis yang tidak tepat. Penggunaan antibiotik harus hati-hati karena dapat juga membunuh bakteri yang diperlukan oleh tubuh, bakteri yang baik. Untuk mengatasi E. coli lebih baik dengan mencegah, khususnya menjaga kebersihan kandang, menghilangkan faktor stres dan pemberian probiotik atau cuka apel secara teratur.